Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Bincang-Bincang bersama Bung Eka. Kali ini kita akan membahas tentang X-Venue PON 18 yang diadakan di Provinsi Riau pada tahun 2012 yang lalu. Tepat pada hari ini PON Riau dilaksanakan. Nah, yang akan kita pertanyakan adalah bagaimana nasib X-Venue PON yang pernah berjaya pada waktu itu. Di sebelah saya sudah ada Kepala Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga ya Provinsi Riau, yaitu Bang Bobi Rahmat. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam. Sehat Pak Kadis? Alhamdulillah sehat. Itu yang penting Pak Kadis. Tadi alhamdulillah akhirnya kita bisa podcast juga nih. Setelah sekian lama dan sekian waktu nih baru kita bisa mengadakan podcast sama beliau. Pak Kadis, ini ada yang saya tanyakan. Beberapa X-Venue PON saat ini kan bukan ceritanya ya, Dinas PUPR lagi memperbaiki. Lebih kurang ada 6 venue dengan anggaran sekitar 12 miliar kalau nggak salah itu. Nah, bagaimana nasib-nasib venue yang lainnya yang belum dilakukan renovasi ataupun perubahan gitu loh. Bisa jelaskan Pak Kadis? Baik, tentunya venue ekspor ya, bicara masalah itu. Ya. Tahun ini dari 14 venues yang masih berada di bawah kewenangannya Pemerintah Provinsi Riau, artinya melalui Dispora Provinsi Riau, itu ada 6 venues yang akan dilakukan renovasi dan rehab. Nah, ini merupakan semangat dari melihat dari bencana COVID yang kita lalui 2 tahun tanpa ada event-event yang dilaksanakan. Ya, akhirnya kita mengajukanlah kepada pimpinan bagaimana venue ekspor ini bisa dapat dilakukan perbaikan-perbaikan. Artinya melihat dari minat masyarakat sekarang untuk berolahraga sangat tinggi. Ini dibuktikan dengan beberapa GOR ya. Beberapa GOR yang sampai sejauh ini sangat tinggi peminatnya. Jadi akhirnya kita kewalahan juga lah untuk mengatur jadwalnya. Jadi sehingga memang dilihat dari kondisi ada beberapa titik persoalan yang harus segera diatasi lah. Terutama terkait dengan beberapa WC yang sudah tidak layak lagi. Yang itu yang selalu disampaikan oleh para pengguna venue ya, terutama di GOR ya, dan juga beberapa titik atap yang bocor. Ada yang bocor. Jadi ini tahun ini 2022 yang melalui Dinas PU ini melakukan perbaikan dan renovasi yang mudah-mudahan ke depan ini akan lebih memberikan pelayanan yang baik dan juga bisa masyarakat menikmati venue ekspor yang ada di Provinsi Riau, terutama di Pekanbaru. Di antaranya ada 6 tuh ya. Kalau satu ada GOR Tribuana juga. Gelanggang Remaja kan PPG juga. Kemudian Stadion Farudin Nasution. Wisma Atlet. Nah, saya pernah lihat waktu itu Wisma Atlet sebelum di PPG atau apapun. Itu memang disewakan atau memang ada yang tinggal di sana atau gimana ceritanya di sana? Iya, sejauh ini itu digunakan oleh atlet PPLP. Nah, atlet PPLP, terus juga ada atlet baik dari KONI maupun dari Pemprov yang juga menggunakan fasilitas Wisma Atlet yang ada di Sport Center Bay. Kemudian venue-venue yang dibangun oleh Provinsi Riau itu ada berapa? Sebelum ada juga perusahaan yang membangun ataupun kabupaten juga yang membangun. Kalau saat ini yang menjadi kewenangan kita yang artinya masih di bawah pengawasan dari Pemprov itu ada 14. Ada 14. Apa diantaranya boleh disebutkan Pak Kadis? 14 itu diantaranya Stadion Utama Riau. Nah, Stadion Utama Riau itu sekarang kan lagi disewakan oleh PSPS yang baru jadi markas itu. Apakah nanti mereka sewa itu termasuk maintenance mereka sendiri? Ya, jadi saat ini dapat kami jelaskan bahwa PSPS dalam menggunakan Stadion Utama Riau itu menggunakan tarif berdasarkan perda retribusi. Perda retribusi. Artinya untuk satu kali pertandingan profesional itu tarifnya 100 juta per pertandingan. Sini deh. Sini. Ini ada teh tarik dari Waris Kopi nih Pak Kadis. Terima kasih Om Rijal, tempatnya. Oke, bisa dilanjutkan lagi. Ya. Dan juga saat ini kita sedang
mengajukan juga nanti kepada Bapenda, ya, terus juga sedang dikaji juga dengan Biro Hukum. Ya, kita mengajukan bagaimana Stadion Utama Riau ini nanti bisa dikelola, artinya lebih dari 1 tahun. Artinya pola kerjasama. Oke. Nah, pola kerjasama. Pola kerjasama itu dapat dikata apakah hanya punya gedungnya atau yang sekitaran dulu kan banyak bekas inilah ibaratnya penuh dengan lalang, terus tempat-tempat perbuatan yang inilah banyak muda-mudi yang ngumpul di sana juga gitu. Nah sekarang ini perhatian Pemprov Riau sendiri, apakah PSPS itu menaungi semuanya atau hanya memang gedungnya tadi dipinjam per 100 juta itu tadi? Kalau dari pengajuan dari PSPS, mereka berminat untuk mengelola kawasan. Nah, berminat untuk mengelola kawasan. Ini tidak hanya stadion saja, tapi mereka berminat juga untuk mengelola kawasan. Ya, tetapi kita lihat ke depannya dari sisi apakah dari sisi pemanfaatannya. Jadi kita mengenang dari pemanfaatannya dari segi manfaatannya dulu. Ya, seperti sekarang ya kita bersyukur Stadion Utama Riau sudah bisa menggelar pertandingan resmi. Ya, kemarin antara PSPS lawan Semen Padang. Ya, partai pertama ya di Liga 2. Nah, di tanggal 22 September akan melawan PSMS Medan. Yang agak cukup panas juga nanti itu kan. Nah, jadi kita yang sangat syukuri bahwa Stadion Utama Riau itu sekarang sudah mulai kembali normal, sudah bisa digelar dimanfaatkan ya. Iya, dimanfaatkan. Jadi sebelumnya juga di 2021 kita sudah memulai juga untuk pemanfaatannya kepada klub-klub sepak bola yang berminat menggunakan Stadion Utama Riau. Ya memang sangat disayangkan kalau misalnya stadionnya cukup megah dengan menghabiskan dana sekitar 1,2 triliun waktu itu, ya guys. Kalau tidak digunakan ya cukup ini juga gitu, miris juga bagi kita. Kemudian setelah Stadion Utama Pekanbaru, Stadion Kaharudin juga yang tadi di bawah naungan Pemprov Riau sendiri. Iya, Stadion Kaharudin tahun ini juga akan mengalami perbaikan, yaitu perbaikan rumput. Nah, rumput. Jadi kita memang fokuskan di Kaharudin ini adalah terkait persoalan rumputnya. Ya, jadi perlu ada peremajaan rumputnya supaya bisa lebih lentur lah, artinya lebih enak bermain di sana dengan rumput yang lebih baik dari sebelumnya. Apakah nanti itu bisa disewakan atau dimanfaatkan oleh orang lain juga bisa? Bisa ya. Kemudian ada tadi masyarakat juga bertanya, untuk yang dayung itu apakah provinsi sendiri yang bangun atau memang kabupaten sendiri? Yang waktu di Kuansing loh. Di Kuansing itu juga dibangun oleh pemerintah Provinsi Riau. Ya. Dan sejauh ini prosesnya sudah kita alihkan kepada pemerintah Kabupaten Kuansing ini. Berarti memang sudah dialihkan ya. Baik pun juga dengan sepatu roda di Siak ya. Iya, betul. Itu Kabupaten Siak sendiri atau ada perusahaan yang bangun? Kalau dari informasi kita dapatkan itu dari perusahaan. Dari perusahaan. Ya. Ya. Kemudian apalagi Pak Kadis yang dipegang oleh Provinsi Riau selain Kaharudin Satuan Gor Tribuna, kemudian Gelanggang Remaja, Wisma Takraw ya? Iya, Takraw, dan lagi direnovasi juga ya? Direnovasi juga tahun ini. Apakah sudah dikerjakan saat ini oleh PUPR? Sudah mulai berproses. Sudah berproses. Rata-rata semuanya sudah dalam proses awal pengerjaan. Jadi memang kita targetkan nanti mudah-mudahan di bulan Desember lah semua sudah selesai dilaksanakan. Nah, satu lagi saya penasaran dengan venue menembak. Ya. Apakah yang terjadi? Iya. Memang persoalan di venue menembak ini memang boleh jadi perhatian lah gitu ya. Kita juga hati-hati dan cermat juga untuk menanganinya. Mudah-mudahan ya saat ini kita memang sudah pernah menawarkan kepada Pemprov Perbakin Provinsi Riau ya, bersama klub-klub memang belum ada ketertarikan karena memang dengan kondisinya yang memprihatinkan. Tapi kita juga tetap menjaga aset yang sudah menjadi kewenangan dari provinsi ya. Artinya tetap ada asetnya. Tetap ada asetnya. Kita lagi pikirkan lah gimana nanti ke depan venue menembak ini juga bisa digunakan oleh klub-klub menembak, dan juga mungkin dari instansi vertikal seperti dari Polri, TNI bisa menggunakan. Tapi kita harus hati-hati dan cermat ke depannya. Ya, karena kan memang ada kasus tersandung kemarin waktu yang lalu betul. Ya. Jadi memang perlu perhatian yang sangat khusus dan harus bercermat ya untuk pemerintah Provinsi Riau untuk menangani venue menembak ini. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak Kadis kepada pemirsa kita. Ya, saya kira
melihat dari minat masyarakat yang sudah mulai tumbuh lagi untuk berolahraga. Ini kan menjadi perhatian bagi kami juga terutama di pemerintah di Dispora Provinsi Riau. Bagaimana mempersiapkan sarana prasarana olahraga yang layak bagi masyarakat, dan tentunya Riau sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang pernah menyelenggarakan PON tepatnya tahun 2012. Jadi besar harapannya memang venue Expon ini menjadi salah satu daya tarik. Jadi kita kedepannya kita berharap ada spot tourismnya ketemu di situ, ya antara olahraga dan wisata. Artinya dengan banyaknya event yang dilaksanakan di Riau ataupun di Kota Pekanbaru bisa menarik wisatawan yang dari luar masuk ke Pekanbaru. Artinya untuk menggerakkan roda perekonomian di Kota Pekanbaru. Itu yang kita harapkan dari dampak adanya sport tourism ini. Jadi tentu seperti sepak bola, voli, basket, ini kan bisa menjadi salah satu daya tarik di Pekanbaru. Nah, karena sepak bola, bola voli dan bola basket ini bukan hanya sekedar olahraga sih, tapi sudah jadi industri di Indonesia. Nah, ini kita berharap perputaran inilah yang kita harapkan adanya saling menguntungkan, ya. Jadi olahraga pun juga tak berjalan, roda ekonomi pun juga berputar di situ dia. Betul sekali. Berarti sekarang kegiatan agenda yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga sendiri apa nih? Prof kalau nggak salah sekarang lagi berjalan ya? Iya, jadi kita boleh dikatakan dalam beberapa bulan ke depan akan disibukkan dengan beberapa persiapan, ya persiapan multi event yang akan kita hadapi, baik yang dilaksanakan di Provinsi Riau, yaitu Pekan Olahraga Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Sengingi. Ini bulan November, Pak. Bulan November. Jadi waktunya sudah sekitar 2 bulan lah, atau 1 bulan lebih lagi. Kita berharap juga dari tuan rumah ya untuk dapat menggesa baik mulai dari sarana, prasarana, bahkan juga untuk akomodasi para peserta nanti yang datang ke Kabupaten Sengingi. Nah, kalau boleh tahu acara apa itu tadinya? Pekan Olahraga Provinsi. Pak. Porprov. Kalau dulu namanya Porda kan. Namanya Porprov yang ke-10 yang di Kabupaten Kota Sengingi. Nah, selanjutnya kita juga ada kegiatan juga menghadapi Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Terus juga untuk olahraga cukup banyak nih, Bang Ika. Jadi ada persiapan untuk Pekan Olahraga Seni dan Olahraga Pesantren. Pondok pesantren itu akan dilaksanakan di Kota Solo, di Surakarta. Nah, kita juga akan mengirimkan kontingen ke sana. Nah, terus yang kedua ada lagi Pekan Olahraga Pelajar Nasional, Prapopnas, Zona 1 itu dilaksanakan di Jakarta. Yang ketiga ada lagi persiapan, nah ini untuk rekan-rekan media ini, ya kan, Pekan Olahraga Wartawan Nasional, Porwanas di Jawa Timur. Tepatnya kalau salah saya di Kota Malang. Ada di Kota Malang. Begitu juga nanti kita di Desember, kalau tidak salah saya juga akan ada kejuaraan daerah itu, kalau tidak ada halangan itu cabang olahraga pencaksilat. Nah, karena tertunda kemarin ada persoalan masalah jadwal, itu direncanakan setelah Porprov akan ada kejuaraan daerah Kerjurprov pencaksilat. Baiklah pemirsa, itu tadi beberapa agenda yang dipromosikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Bang Bobi Rahmat. Baik, itu tadi bincang-bincang kita akan jumpa lagi di bincang-bincang berikutnya. Saya Eka Saputra dan Pak Bobi Rahmat, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Salam olahraga.